Stand down. No one intervene. Assalamualaikum, halo Sobat Rebahan. Selamat datang di Rebahan 21, tempat paling nyaman buat kamu yang hobi rebahan sambil nonton alur cerita film seru. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah film yang berjudul Convict, yang rilis pada tahun 2014. Pokoknya, ini film wajib banget buat kamu tonton kalau belum nonton. Jangan khawatir, alurnya kita rangkum sampai puas. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa buat tekan tombol like-nya dulu, terus subscribe juga. Karena yang subscribe di channel ini saya doakan selalu sehat, rezekinya lancar, dan bisa berangkat ke Tanah Suci. Amin ya Robbal Alamin. Jadi, siap, ambil posisi rebahan paling nyaman, siapkan cemilan, dan mari kita mulai alur cerita filmnya. Let's go! Di awal film kita diperlihatkan seorang tentara yang baru saja pulang dari medan perang untuk mengabdi pada negaranya. Ia bernama Ray Francis. Setelah pengabdiannya, ia berniat pensiun dari kemiliterannya dan memutuskan untuk menikah. Ia mendatangi seorang gadis yang sedang duduk di taman. Gadis itu bernama Kelly. Rupanya Kelly ini adalah pacar dari Ray. Betapa kagetnya dia melihat Ray yang sudah pulang, di mana harusnya Ray pulang seminggu lagi. Belum selesai meluapkan kegembiraannya, tanpa basa-basi Ray langsung melamar Kelly. Betapa senangnya Kelly mendengar hal itu dan dia pun langsung mengiyakan ajakan Ray untuk menikah. Oh my God! Saat mereka hendak menaiki mobil untuk pulang, Kelly digoda oleh dua orang mas-mas tajir yang tidak dikenal. Pada awalnya Kelly berusaha untuk tidak menanggapi mereka. Tapi mas-mas ini malah lunjak. Dia mengeluarkan pisangnya di depan muka Kelly. Ray yang melihat hal itu langsung marah besar. Ray langsung mengejar mereka berdua. Sampai salah satu dari mereka mengeluarkan sebilah pisau. Karena Ray berusaha mempertahankan diri, dia malah tak sengaja membuat orang itu tewas. Karena hal itu, Ray diadili dengan dalih pembunuhan. Dan saat dia berbincang dengan pengacaranya, Ray malah dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu mengaku bersalah dengan hukuman yang sebentar atau tetap mengaku tidak bersalah dengan hukuman yang lebih lama. Pada dasarnya di sini Ray tidak bisa lepas dari hukuman dan Ray akhirnya mengaku bersalah. Scene berpindah di rumah ayah dari pria yang terbunuh tadi. Nampaknya dia tidak terima dengan kematian anaknya. Dan dapat dilihat juga sepertinya Pak Tua ini bukan orang sembarangan. Dia menyuruh tangan kanannya untuk mencari tahu identitas dari Ray Francis. Bahkan dia mendapatkan informasi di mana Ray akan dipenjara. Lalu kita diperkenalkan dengan orang yang berkuasa di tahanan yang dimaksud. Dia bernama Jack Morrison. Saat itu dia kedatangan ayah dari pria yang tewas tadi. Dan diketahui nama dari Pak Tua ini adalah Harry Thompson. Terlihat, dia masih merasa terpukul atas meninggalnya sang anak. Dia meminta pada Pak Jack agar Ray tidak bisa keluar dari penjara itu, sebagai hukuman telah membunuh anaknya. Kemudian tibalah hari di mana para tahanan memasuki masa tahanan mereka. Terlihat ada seorang sipir yang sedang menyambut para tahanan baru. Dia bernama Rico. Di sini, mereka diperintahkan membuka baju untuk dilakukan pemeriksaan. Namun nampaknya Rico tidak menyukai Ray, karena beberapa kali dia membangkang. Baru beberapa hari di sel, Ray sudah mendapat sambutan hangat dari para napi di sana. Hampir mereka berkelahi, namun seorang ketua geng bernama Mazem dan kelompoknya datang untuk membantu Ray. Hingga seorang ofisir penjara datang untuk mengondisikan situasi di sana. Kemudian, Ray ditugaskan untuk mengantar buku di perpustakaan. Di sana dia bertemu dengan penghuni penjara senior bernama David. Jika dilihat-lihat, sepertinya David ini adalah orang yang baik. Setelah selesai membereskan buku, Ray berniat kembali ke selnya. Namun, di tengah perjalanan, Ray kembali diintimidasi oleh narapidana lain. Siang harinya, Ray yang sedang membaca buku didatangi oleh dua orang sipir, yang salah satunya adalah Rico. Mereka memeriksa sel yang dihuni oleh Ray, hingga Rico menemukan foto dari Kelly. Dan foto itu langsung dijilat dengan syahdu oleh si tua ini. Hal itu membuat Ray sangat marah dan berniat mengejar sipir tua itu. Namun apa daya, dua sipir yang lain sudah menahan dirinya. Rico membuatnya semakin marah.
karena dengan sengaja merobek foto Kelly tepat di depan wajah Ray. Karena melawan, kemudian Rico menyuruh Ray untuk membuka baju dan mengintimidasinya bersama sipir yang lain. Dan saat ia ingin bertindak lebih jauh, beruntung salah seorang sipir muda di sana menghentikan perbuatannya. Cerita pun beralih ketika Ray sedang mandi. Ia mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan, di mana ada seorang narapidana tinggi besar yang menyukai junior milik si Ray dan menyukai Ray jongkok untuk mengasah pedangnya. Dan ya kalian tahulah apa yang terjadi. Pria aneh itu langsung mendapatkan salam bogem dari Ray. Hari pun berlalu. Kemudian Ray bertemu dengan David di perpustakaan. Mereka berbincang dan di sini kita tahu kenapa David bisa dipenjara seumur hidup. Itu dikarenakan 15 tahun lalu David melakukan perampokan dan telah menewaskan seorang penjaga dan polisi. Namun adiknya harus tewas dalam aksi itu. Fakta mengejutkan lainnya adalah uang hasil curian itu belum ditemukan sampai sekarang. Dan hanya Davidlah yang mengetahui tempatnya di mana. Di tengah perbincangan antara David dan Ray, Rico datang dan berkata kepada Ray jika dia kedatangan tamu. Dan tamu yang dimaksud tak lain dan tak bukan adalah Kelly. Dari kejauhan Ray memberikan sebuah senyuman yang begitu hangat. Namun baru berbincang sebentar, si tua Rico datang dan telah menghentikan kunjungan dan menyuruh Ray untuk kembali. Namun lagi-lagi si Pak Tua ini memprovokasi Ray dengan berkata jika dia ingin esek-esek mantap dengan pacarnya. Untung saja Ray bisa menahan emosinya. Sekarang kita diperlihatkan Ray yang sedang membersihkan kamar mandi. Lagi dan lagi Ray kembali terlibat perkelahian dan setiap Ray sedang terlibat masalah, pasti si tua bangka Rico datang untuk memperkeruh suasana. Tapi kali ini Jack yang memang pembenci Ray dan memiliki tujuan khusus serta urusan pribadi, datang bersama para sipir dan mulai menyiksa Ray. Di sisi lain, kepala sipir di sana merasa ada yang tidak beres. Karena setiap ada Ray pasti ada keributan dan para bawahnya pasti terlibat di sana. Dia akhirnya memperingati Rico dan salah satu rekannya. Jack yang mendengar hal itu akhirnya berniat menyingkirkan segala sesuatu yang menghalangi rencananya. Lalu ketika salah seorang napi sedang bersih-bersih, dia menemukan sipir berpangkat 1 yang menentang perbuatan Rico telah tewas. Walaupun dalam film tidak dijelaskan, tapi saya tahu, pasti si tua Rico dan rekannya lah yang telah melakukan pembunuhan itu dan sengaja menjebak seorang narapidana untuk dikambing hitamkan. Oh iya, di sini saya mau sedikit menjelaskan, jadi di penjara itu ada 2 geng besar, yaitu geng yang dipimpin oleh Mazen dan satu lagi geng yang menjadi lawan mereka. Kita sebut aja kelompok Freedom. Di sini Ray sedang berbincang santai dengan David. Namun dari kejauhan, Mazen and the gang nampak tidak suka dengan sikap Ray akhir-akhir ini. Mereka menghampiri Ray dan berkata, untuk memikirkan baik-baik kemana dia akan memilih. Cerita pun berpindah ke Ray, David dan seorang pria yang pernah berkelahi dengan Ray. Di sana saat sedang membersihkan badan, tiba-tiba anak buah dari Mason datang dan menusuk pria yang sedang bersama Ray dan David itu. Yang ternyata pria itu adalah anggota dari geng Freedom. Siangnya Ray menemui kelompok itu untuk memberikan klarifikasi. Ray tidak mau tahu apakah mereka mau percaya atau tidak bahwa ia bukanlah pelakunya, melainkan kelompok Mason yang telah membunuh rekannya. Setelah menjelaskan semua, Ray meninggalkan tempat itu. Namun jika saya lihat lagi, kelompok Freedom nampaknya sedikit yakin dengan perkataan Ray dan mulai mencurigai Mason sebagai dalang pembunuhan itu. Sampai tibalah waktu kunjungan kedua untuk Kelly. Namun di sini dia malah mendapatkan perlakuan tidak wajar dari para sipir. Kelly dipaksa untuk melepas seluruh pakaiannya dengan alasan pemeriksaan. Kelly terpaksa melakukan apa yang Rico perintahkan agar bisa bertemu dengan Ray. Ray yang mengetahui hal itu tentunya sangat marah, namun dia belum bisa berbuat apa-apa. Kemudian Ray dipanggil ke sel milik Mason. Di sana Mason marah besar, karena Ray menolak ajakannya untuk bergabung ke kelompok yang ia pimpin. Karena hal itu, Mason sekarang bersekongkol dengan si tua Rico. Bahkan Mason mengancam membunuh orang terdekat Ray seperti David dan Kelly pacarnya. Akhirnya kesabaran Ray pun sudah habis. Dia langsung menghajar 2 sipir itu.
Karena hal itu, Ray juga harus mendekam di tahanan khusus yang gelap dan dingin. Di sana dia diperlakukan layaknya hewan. Selama beberapa minggu di sana, Ray sudah menjadi seperti orang gila. Dan saat Ray sudah pulih, dendam Mason masih memuncak. Hingga ia menyuruh remaja 18 tahun itu untuk menusuknya. Namun saat itu remaja itu mengurungkan niatnya. Karena tak menuruti perintah dari Mason, pemuda itu pun akhirnya dihabisi dan harus tewas di tangan Mason. Mengetahui temannya dibunuh, emosi Ray sudah tak terbendung lagi. Dia langsung mendatangi kelompok Mason di tengah lapangan. Hingga kegaduhan itu mengundang kedua belah kelompok. Ray mengajak Mason untuk berduel. Ya pastinya tentara elit kita yang satu ini dengan seluruh kemampuannya memenangkan pertarungan. Ray kemudian mencekik Mason dengan sekuat tenaga. Namun saat melihat ke arah David, David menggelengkan kepala seakan memberitahu Ray untuk jangan membunuhnya. Ray pun melepaskan cengkeramannya dari Mason. Namun lagi-lagi ada seorang narapidana yang memberikan senjata tajam kepada Mason. Mason yang terluka parah mencoba menusuk Ray dari belakang. Namun di saat-saat terakhir, David menyelamatkan Ray dan merelakan tubuhnya ditusuk. Melihat hal itu, kelompok Freedom tanpa aba-aba langsung menusuk leher Mason hingga tewas. Karena insiden itu pun Ray dipanggil ke ruangan Jack. Jack berkata bahwa Ray akan dipenjara seumur hidup dan dia tidak akan bisa keluar dari sana. Dan cerobohnya lagi, dia bercerita tentang apa yang selama ini terjadi di balik layar. Tentang dia yang bisa dibayar untuk melakukan semua ini kepada Ray. Yang tanpa sadar, kehadiran Ray di sana adalah sebuah jebakan untuk membuat Jack mengatakan rahasianya. Setelah bebas dari segala tuntutan, Ray menjenguk David yang berada di ruang perawatan. Di sana David berbisik kepada Ray tentang semua rahasianya. Bahkan Ray diberitahu tempat David menyimpan uang yang ia curi 15 tahun lalu untuk Ray hidup bersama istrinya. David hanya berpesan untuk memberikan sebagian uang untuk anak perempuannya yang sudah lama tak dia temui. Ray pun berpamitan dengan David. Dan di luar gerbang penjara sudah ada orang tercinta yang menunggunya. Dan di akhir film, kita akan diperlihatkan di mana Jack dan si tua Rico ditahan di penjara yang sama. Dan sang sipir yang baik hati itulah yang sekarang menggantikan Jack sebagai kepala penjara. Yah, Sobat Rebahan, itu tadi alur cerita film yang seru banget kan? Gimana menurut kalian? Ada bagian yang bikin teriak, ngakak, atau mungkin jadi bahan renungan pas mau tidur? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Ya, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa buat kasih jempolnya, share ke teman-teman kalian yang butuh hiburan, dan pastikan kalian udah tekan tombol subscribe. Karena ingat, yang subscribe di Rebahan 21 bakal saya doakan sehat selalu, rezekinya ngalir deras, dan bisa berangkat ke Tanah Suci bareng keluarga tercinta. Amin. Sampai ketemu di video selanjutnya, Sobat Rebahan. Tetap santai, tetap happy, dan terus dukung channel ini. Terima kasih udah nonton sampai habis dan jangan lupa rebahan boleh, tapi jangan lupa produktif juga ya. See you and stay awesome.